نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan kita membaca salawat, kita nanti diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang kemakruhan di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatun min nafiyati fi'liha. Dari kemakruhan di dalam sholat dari sudut pandang mengerjakan di dalam sholat maksudnya ya. Yang pertama adalah kaffu sya'rihi wa thawbihi. Fal katasmiri kummihi, mengikat rambut. Nah, mengikat rambut ini termasuk suatu perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Ini baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Mengikat rambut ini hukumnya makruh. Wasaubihi. Nah, wasaubihi apa namanya? Melipat pakaian. Melipat pakaian ini juga termasuk suatu kemakruhan di dalam sholat. Nah, kecuali memang nanti punya misalkan celana panjang sehingga kalau tidak dilipat maka akan menimbulkan daripada isbal. Ya. Isbal itu apa? Memakai pakaian, celana ataupun sarung ataupun yang lain yang melebihi daripada mata kaki. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah. Isbal hukumnya makruh ketika tidak didasari dengan sifat khuyala, dengan sifat sombong. Tapi ketika isbal ini didasari dengan sifat sombong, maka hukumnya bukan makruh lagi, tapi hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua adalah raf'ul basari ila sama, ya, memandang ke atas, pandangan menuju ke arah langit. Ini hukumnya juga makruh ketika di dalam sholat. Kalau dulu Rasulullah menunggu wahyu ini melihat ke langit. Tapi itu belum ada daripada perintah untuk menundukkan pandangan ketika di dalam sholat. Tapi sekarang memandang ke langit, kalau kita tujuan apa memandang ke langit? Tidak ada tujuan apa-apa. Ini hukumnya makruh. Kemudian mashu jabhatihi wa tasfiyatul hasa fi mahalli sujud. Ini ketika sholat. Misalkan kita sholat bukan di karpet seperti ini ya, memang tempatnya agak kotor. Mungkin dikerikil-kerikil kan. Sehingga mungkin di keningnya ini ada kotoran. Nah, kemudian setelah sujud kita bersihkan seperti ini. Nah, ini hukumnya adalah makruh. Ya. Ini di dalam sholat, bukan setelah sholat. Kemudian an-nakru fi sujud kal ghurab. An-nakru fi sujud kal ghurab sebagaimana burung gagak, dia sujud terlalu cepat. Dia tumakninah, tetapi hanya sekedar tumakninah saja, tidak betul-betul ini termasuk mengurangi daripada kekhusyuan di dalam sholat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, kalau gurub sebagaimana burung gagak yang mematuk makanan. Nah. Kemudian al-julus sumat dan rijlail kiblah. Kecuali orang uzur ya, memanjangkan kakinya ke arah kiblat, menjulurkan kakinya ke arah kiblat, ini juga termasuk perkara yang dimakruhkan. Al-iltifatu biwajhi li ghairi hajat, memalingkan wajah selain daripada hajat. Salat toleh misalkan, ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Tapi kalau diniati dengan talaqoh, diniati dengan main-main, bisa membatalkan sholat. Dan al-qiyamu ala rijlin wahidin wa sama as-sofan. Kakinya diangkat. Nah, ini juga termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Lasku idar rijlaini bil rajul wa huwa ma yusamma as. Bagi seorang laki-laki khususnya ini, yaitu menempelkan salah satu kedua kaki dengan kaki yang lain. Contoh duduk seperti ini, kaki dinaikkan. Bisa digambarkan. Contoh tabik ya. Nah, termasuk duduk seperti ini dimakruhkan. Nah, di dalam sholat. Kemudian al-ihdiza'u yumnatun wa yusra ayyurawiha ala nafsihi fi sholah. Al-ihdizaru yumnatan wa yusrotan, itu apa? Mengeplakkan yang kanan kemudian dan yang kiri. Biasanya ini terjadi ketika seseorang bangun daripada ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kalau ngeplakkan seperti ini hukumnya makruh, sehingga menimbulkan bunyi daripada suara. Nah, ini hukumnya makruh. Kemudian ayyurawiha ala nafsi fi shalah, salat dengan malas-malas, ini hukumnya makruh, tidak semangat di dalam salat. Nah, ini hukumnya makruh. Wadul yadi ala famihi au anfi bila hajatin, memegang mulut, memegang hidung, ini makruh. Kemudian muqaranatul imam fil af'al, gerakannya makmum membarengi daripada gerakan imam, hukumnya makruh. Nah, ya, membarengi saja ini hukumnya makruh. Nah, kalau mendahului nanti bisa terjatuh hukum yang membatalkan daripada sholat. Kemudian at-tasa'uf, menguap. Nah, menguap di dalam sholat ini hukumnya adalah makruh. Kalau di dalam sholat ini ditahan. Al-isyaratu bima yufham bi ghairi hajat, memberikan isyarah kepada orang kecuali ada hajat. Nah, yang memberikan pemahaman, ya. Dengan dasar ini semuanya ini tidak ada unsur main-main. Kalau ada unsur main-main, batal, biarpun pergerakan yang kecil, ya. Firqatul asabi, al-istinadu ila ma yasqutu bi sukutihi, sandar kepada sesuatu perkara yang ketika sandaran itu diambil maka dia akan terjatuh. Maka hukumnya contoh, orang ada di tiang, ketika tiangnya misalnya tiang itu diambil maka orang itu akan jatuh. Nah, maka ini sholat seperti ini hukumnya adalah makruh, kecuali orang yang uzur, ya. Kalau ada sandaran bisa. Nah, itu semua adalah kemakruhan di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mubtilatis sholat. Sekarang adalah bab perkara yang membatalkan daripada sholat. Wahiyya arba'atun, al-awwalu al-kalam. Pertama membatalkan sholat adalah berbicara. Wa bihi tafsilun idza kana katsiran yubtilu maqan awaun akana mutamidan amsian. Pertama yang membatalkan adalah berbicara. Kalau bicara pasti sholatnya batal. Kemudian idza kana qalilan yubtilu idza kana mutamidan.
Apabila bicaranya ini sedikit, ya, idza kana muta'ammidan, jika dikerjakan dengan secara sengaja, ini hukumnya juga batal. Tapi bicara di sini jamaah sekalian, kalau bicaranya kok selain bahasa Arab otomatis langsung batal. Ya. Contohnya di sini nanti ada batasan-batasan ketika lafaz yang diucapkan sedikit ataupun banyak yang membatalkan itu siapa? Dhabitul kalam alladzi yubtilu shalah. Batasan bicara yang bisa membatalkan salat. Wa al-kalam shalih li khitabil adamiyin, yaitu pembicaraan yang mana bisa memahamkan daripada seorang adami, seorang manusia yang lain. Kemudian masailu fil kalam, ada beberapa permasalahan di dalam masalah kalam ini di dalam salat. Yang pertama, la yubtilu kalamul qalil fi salati halatin. Ya. Kalam yang sedikit itu dua huruf. Kalau tiga huruf ke atas, ini termasuk kalam yang kalam banyak. Ini mutlak baik sengaja ataupun tidak. Kalau kalamnya banyak, 3 kalimat, bukan 3 huruf ya, 3 kalimat ke atas, baik ini sengaja ataupun tidak sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Yaitu ketika ada yang tidak bahwasanya berbicara di dalam sholat membatalkan sholat, tapi ini cara yang sedikit. Walaupun dia jahil, dia tidak tahu, tapi kalau banyak yang dibicarakan, maka ini bisa membatalkan sholat. Dan kriteria jahil, ya, tidak tahu di dalam ilmu fikih itu ada 2 unsur. Yang pertama adalah karena dia baru masuk Islam, sehingga dia belum paham daripada tuntutan syariat di dalam agama, khususnya di dalam masalah sholat. Kemudian yang kedua adalah memang dia ba'idun anil ulama, dia jauh daripada ulama, sehingga untuk belajar pun susah. Nah, kalau kita sekarang hari ini 2 perkara ini ada atau tidak? Tidak ada. Jadi tidak bisa kita menggunakan alasan tidak tahu, kita tidak bisa menggunakan alasan jahil di dalam masalah ini. Kemudian an-nutqu bi harfin wahidin la yubtilu wa in kana muta'ammidan illa fi thalathati halatin fa innahu yubtilu. Idza kana al-harfu mamdudan, idza kana mufhiman. Walaupun kita ini berbicara 1 huruf, kalau sampai memahamkan orang, maka ini membatalkan sholat. Dalam bahasa Arab contohnya ki. Nah, ki itu 1 huruf. Ki itu memahamkan ki artinya apa? Jagalah. Nah, ki, jagalah. Kalau orang Arab paham ini. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Launa taqaw min nazmil Qur'ani kaqaulihi ya Yahya khudil kitaba biquwwah au udkhuluha bisalamin aminin. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, ayat ini kan seolah-olah kita seperti berbicara kepada orang lain. Contohnya udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu dengan selamat. Nah, dengan aman. Kalau kita pas membaca Quran seperti itu misalkan, ya, apakah bisa membatalkan sholat? Ini ada 4 keadaan. Misalkan kita sedang sholat, ada orang yang ketuk-ketuk pintu, ya, ketuk pintu rumah kita mendengar. Kita mengucapkan pas kita yang baca adalah Al-Quran. Amin, masuklah. Kalau orang paham kan tetap masuk. Ini khusus orang. Yang pertama, taruh tafsirul Quran fala tabtulu sholatu. Ketika orang ini menyengaja, maksudnya bermaksud untuk membaca Al-Qur'an, maka sholatnya tidak batal. Kemudian yang kedua, tarotan yaksidul infaq. Tapi kalau dia ini niat hanya memberitahu orang yang mau masuk tadi. Misalkan ada orang assalamualaikum, ketok-ketok pintu, kemudian kita membaca udkhuluha bisalamin aminin. Kita niatnya supaya orang
masuk, kita tidak niat membaca Al-Quran, nah, maka ini sholatnya batal. Tarotan yaqsiduhuma ma'an fala tabtulu, ataupun diniati dua-duanya, diniati membaca Al-Quran plus diniati untuk supaya orang masuk, maka ini pun tidak batal. Nah, maka di sini pentingnya kita mengingatkan imam di dalam sholat itu harus kita niat. Kita mengingatkan imam, misalkan contohnya imamnya lupa dalam gerakan, kita mengingatkan dengan subhanallah, itu sunnah. Tetapi kalau kita hanya sekedar mengingatkan saja tanpa ada niat zikir di dalamnya, maka ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau kita niat zikir saja, kita tidak niat mengingatkan imam, ini tidak batal. Ataupun kita niati dua-duanya, kita niat zikir sekaligus niat mengingatkan imam, ini juga tidak batal. Kalau kita hanya sekedar mengingatkan imam saja, ini bisa membatalkan daripada sholat. Nah, kemudian ataupun tarotan yutliku, dia memutlakkan la yaqsidu syai'an, dia tidak niat membaca Al-Quran, juga dia tidak niat supaya orang itu masuk, dia tidak niat mengingatkan imam, dia tidak niat membaca daripada zikir, ini juga bisa membatalkan daripada sholat. Fatabtulu sholatu. Kemudian lau tanah-naha, ini penting ya. Lau tanah-naha al-imam fadhaharu min harfani fal yajibu 'alal ma'mumi mufaraqatuhu. Termasuk tanahnu.